kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak, saat ini kita mau sambung dengan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku.
Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami akan sama-sama mendengarkan kisah tentang kuasa kebesaran Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Minggu ini kita juga akan belajar tentang Allah yang berperang ganti kita. Suatu ketika ada seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat adalah raja Yehuda. Suatu hari, Yosafat mendapat kabar bahwa ada musuh yang menyerang mereka. Kemudian Yosafat merasa takut dan gentar. Tapi ketika Yosafat merasa takut dan gentar, dia tidak bersembunyi, melainkan dia langsung berdoa kepada Tuhan bersama dengan seluruh orang yang ada di Yehuda dan Yerusalem. Ketika mereka sedang serius berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba salah seorang dari mereka dihinggapi oleh Roh Kudus. Dan saat itu orang itu berseru dengan suara nyaring, menyuarakan suara Tuhan. Suara Tuhan berkata bahwa mereka tidak perlu takut pada pasukan musuh yang menyerang mereka, karena Tuhan Allah sendiri yang akan berperang ganti mereka. Tuhan menyuruh agar besok pagi mereka turun di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dan Tuhan berpesan, ketika mereka sudah mendekat kepada pasukan musuh, mereka tidak perlu bertempur. Mereka hanya perlu melihat bagaimana Tuhan memberi mereka kemenangan. Ketika mendengar perintah Tuhan itu, sujud syukurlah Yosafat hingga mukanya sampai ke tanah. Diikuti oleh seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem juga bersujud menyembah dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian mereka bersukaria menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, Yosafat dan semua orang bersiap-siap. Setelah berunding dengan rakyat, Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan pujian untuk Tuhan dan memuji nama Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, maka Tuhan memporak-porandakan dan mengacaukan pasukan musuh. Pasukan musuh itu menjadi saling menyerang dengan temannya sendiri, hingga akhirnya mereka binasa oleh pasukannya sendiri. Nah, ketika Yosafat dan rakyatnya menemukan pasukan musuh, mereka tidak lagi melihat pasukan musuh yang kuat, tetapi mereka melihat pasukan musuh yang semuanya telah mati. Tidak ada satupun yang hidup dari antara mereka. Sejak saat itu, orang-orang menamai tempat itu sebagai Lembah Pujian. Seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem bersukaria, bergirang-girang, dan bersukacita karena Tuhan telah berperang menggantikan mereka dan memberikan mereka kemenangan atas musuh. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Dari kisah ini, lagi-lagi kita melihat bahwa Tuhan memiliki kuasa atas pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sudah bisa kan menyanyikan lagu
Kemenangan terjadi di sini. Pujian itu berkata bahwa ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemenangan akan terjadi. Ketika musuh akan menyerang kita, kita tidak perlu takut. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah godaan atau keinginan untuk berbuat dosa. Kita harus lawan itu dan percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup mengalahkan keinginan kita untuk berbuat dosa. Ingat untuk selalu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apabila muncul keinginan untuk berbuat dosa, segera nyanyikan pujian untuk Tuhan supaya kita kembali diingatkan untuk tidak berbuat dosa. Sekarang, yuk kita sama-sama berdoa minta kekuatan dari Tuhan agar Tuhan memenangkan kita dari segala keinginan untuk berbuat dosa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar bahwa Tuhan punya kuasa yang besar. Tuhan siap untuk berperang, menggantikan kami. Tuhan, kami minta kekuatan yang daripada Tuhan agar kami mampu untuk tidak berbuat dosa setiap hari. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati anak-anak yang ada di rumah. Satu persatu Tuhan memampukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami memuji kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Amin.